Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Asama Kurniawan, dari jurusan Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video mengenai cara membuat pola blus atau pola baju santai atau pola busana santai dengan menggunakan aplikasi RPDJS. Nah, sebelumnya kita sudah membuat pola dasar badan, rok, serta lengan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membuat, dan ini merupakan salah satu penugasan juga dari mata kuliah aplikasi komputer. Nah, sebelum kita memulai tentunya kita terlebih dahulu lagi menyiapkan ukuran yang kita akan gunakan untuk membuat pola. Nah, tentunya cukup berbeda dengan pada umumnya. Jadi setelah kita membuat polanya, kita akan mengembangkan polanya atau memecah polanya, khususnya pada bagian lengan. Untuk lengannya nanti menggunakan lengan puff, serta roknya kita akan kembangkan lagi dengan model A seperti itu. Karena nantinya modelnya ini badan dan rok menyatu, serta lengannya itu menggunakan lengan puff. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasinya dan cara membuatnya. Jadi pertama kita input semua ukurannya dulu yang dibutuhkan. Jadi terdiri dari pola badan, terus pilar pinggul, dan lain-lainnya. Jadi termaksud juga nanti kita akan buat pola lengannya dan pola roknya, khususnya pola dasar roknya. Kita input menggunakan tool text. Setelah itu kita buat pola dasar bagian depannya, pola dasar depan seperti ini. Jadi caranya sama yang lalu, kita buat pola dasar lengannya dulu, pola dasar badannya dulu terlebih dahulu. Lalu dilanjutkan ke pola dasar bagian belakang. Jadi kita buat pola dasar bagian belakangnya dengan panduan pada ukuran yang telah kita ambil sebelumnya untuk membuat pola busana santai. Lalu dilanjutkan dengan membuat pola dasar rok. Nah, ini kita buat pola dasar roknya. Nah, kita buat. Jadi caranya juga sama dengan yang lalu, seperti ini. Lalu kita tentukan kupnya. Kupnya 3 cm pada bagian belakang. Oke, lalu dilanjutkan dengan membuat pola dasar rok bagian belakang. Oke, bedanya cuma 1 cm. Nanti ini kita tentukan bagian. Oke, lalu kita modify garisnya. Lalu kita tentukan kupnya sama lebarnya 3 cm. Lalu kita hapus kupnya, lalu kita kupnya. Berikutnya kita buat pola dasar lengannya.
Jadi panjang lengannya 25 cm, lebar bawahnya 24, lingkar kerung lengannya 47 ya. Kita buat 5 cm 4. Ini lalu kita hapus, kita modify garisnya. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita hapus titiknya, kita putus dan lalu hapus juga. Nah, setelah ini sudah jadi. Oke, setelah kita membuat semua pola dasarnya, berikutnya kita akan memecah pola sekaligus akan menciplak pola tersebut. Nah, yang pertama adalah kita akan merubah pola dasar badan bagian muka. Nah, ini kan kita akan membuat baju santai, otomatis bagian kerahnya kita akan ubah. Untuk bagian sini kita turunkan 3 cm. Bagian sini 1 cm. Oke, lalu kita ubah dengan modify. Oke, setelah itu dilanjutkan berikutnya untuk bagian belakang itu kita sesuaikan karena di sini 1 cm, lalu tarik garis. Lalu kita zoom untuk modify. Oke, berikutnya kita akan menciplak pola dasar rok terlebih dahulu. Dengan mengklik Vortex. Sorry, kita belum memutus. Seperti ini, lalu klik Vortex. Lalu klik samping. Lalu berikutnya kita akan pecah pola. C4. Kita ciplak dulu dengan Vortex. Kita putus dulu untuk bagian ini. Lalu kita ciplak dengan Vortex. Oke, lalu klik kanan, lalu kita geser. Berikutnya kita akan pecah pola tersebut. Lalu kita klik bagian bawah 4, kasih di sini 2, 12. Lalu kita klik smooth, lalu oke. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut berikutnya untuk pola belakang. Kita pertama putus dulu untuk bagian-bagian yang masih tersambung seperti ini. Lalu kita klik Vortex.
lalu kita geser ke samping, lalu kita klik lagi, lalu kita klik, kita kasih 4, 3, klik smooth, oke. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita ke pola dasar bagian muka. Pertama kita putus dulu untuk garis-garis yang masih tersambung, bagian ini. Lalu kita ciplak menggunakan vortex. Sorry. Lalu kita ciplak menggunakan vortex. Snap curve. Kita terlebih dahulu memutus bagian-bagian yang masih tersambung, lalu kita klik lagi vortex. Lalu klik kanan, lalu kita geser samping. Lalu berikutnya juga terlebih dahulu kita putus garis-garisnya menggunakan snap curve. Lalu di sini. Lalu bagian bawahnya juga. Lalu bagian ini. Dan bagian ini. Setelah itu baru kita ciplak menggunakan vortex. Lalu klik kanan, lalu kita geser. Berikutnya kita akan membuat pola dasar bagian belakang. Berikutnya kita akan membuat lengan puff. Jadi kita akan kembangkan, kita akan pecah pola menggunakan pola dasar ini. Pertama kita klik mirror. Kita klik bagian yang masih setelah itu kita klik, lalu kita berulang lagi. Lalu kita hapus saja untuk bagian tengah. Lalu untuk bagian kita hapus juga. Nah, seperti ini. Lalu kita klik cut apart. Sini kita kasih pengembangannya 3, 4. Oke guys, kawan dulu. Ini lalu kita kasih 3. Kita kasih 3, 4. Lalu kita klik smooth, klik OK. Nah, seperti ini.
lalu kita klik mirror, klik pas tengah, lalu kita ciplak. Setelah itu klik blur, lalu kita hubungkan semua garisnya menggunakan snap curve. Oke, lalu kita hapus saja untuk garis bagian tengahnya seperti ini. Lalu kita ciplak menggunakan vortex, lalu kita geser seperti ini. Nah, berikutnya setelah seperti ini, berikutnya kita akan memindahkan pola tersebut kita geser polanya ke sebelah sini seperti ini. Pola rok depan, belakang, serta pola dasar lengan puff. Nah, berikutnya adalah kita akan memberi kampu pada bagian ini. Pertama, kita beri kampu pada bagian pola dasar depan menggunakan adhesive. Untuk bagian kerung leher kita kasih 1 cm, untuk bagian bahu 2 cm, untuk lingkar kerung lengan itu 1,5, untuk bagian sisi kita kasih 2 cm, untuk bagian bawah, dan untuk bagian depan kita kasih 0 karena nantinya kelihatan kali. Lalu kita pindahkan untuk arah seratnya, green line-nya, ini kita ubah. Berikutnya hal yang sama kita lakukan, 1 cm untuk kerung leher. Lalu untuk bagian ininya, bahu itu 2 cm, untuk lingkar kerung lengan itu 1,5, sorry, 1,5, ini 1,5, oke, 1,5. Lalu bagian sisi adalah 2 cm. Nah, untuk bagian depan sini 1 cm mau saja. Oke, lalu untuk pola roknya sama, bagian lingkar pinggang 1 cm kalau disamakan. Lalu untuk bagian sininya kita kasih 2 cm. Lalu untuk bagian bawah itu kita kasih 4 cm. Nah, untuk bagian sini kita kasih saja 0. Lalu kita pindahkan arah seratnya menggunakan green line. Kita pindahkan ke arah seratnya untuk bagian belakang. Nah, untuk pola bagian rok bagian belakang sama dengan depan itu. Jadi untuk bagian sisinya itu 2 cm, 2, cm. Untuk bagian bawahnya sama, kita kasih 4 cm. 4. Kalau bagian sini kita kasih aja 0.
Oke, mungkin kita geser dulu untuk polanya karena saling berdempetan. Oke, sini kita geser juga ini. Oke, berikutnya kita akan merubah untuk berikan untuk pola dasar lengan puffnya. Untuk bagian ininya kita kasih 1,5, pada bagian sisi 2 cm, dan bagian bawahnya itu kita kasih 4 cm. Oke. Nah, ini sudah terbentuk pola dasar bagian depan, belakang, dan pola rok bagian depan dan belakang, serta pola dasar lengan puff untuk busana santai. Oke, cukup sekian. Nah, berikutnya kita akan klik save. Lalu kita beri pola busana santai. Baik, setelah kita membuat polanya dan baru berikutnya kita akan membuat pola kerahnya, yaitu menggunakan kerah rebah. Nah, kerah rebah itu kerah yang menyatu dengan badan, dan untuk membuatnya pertama kita klik dulu ini. Nah, pada bagian sini kita turunkan 1 cm, lalu kita hubungkan dengan titik ini pas. Oke, lalu kita modify seperti ini. Oke, lalu berikutnya kita akan buat dulu untuk garis bantunya. Nah, di sini kita turunkan 5 cm karena ini kerah rebah, jadi kita angkat 5 cm. Lalu di sini 3 cm masuk. Nah, seperti ini. Lalu berikutnya kita di sini masukkan sekitar 5 cm juga. Lalu kita hubungkan dengan titik ini. Lalu kita modify. Lalu kita tarik garis ini mendapatkan titik ini. Lalu kita perbaiki lengkungannya seperti ini. Kita lihat apakah sudah rapi lengkungannya. Oke, seperti ini. Oke, ini sudah terbentuk pola dasar untuk kerah rebah bagian belakang, bagian depan maksudnya. Oke, seperti ini. Masih dulu. Oke, seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, ini sudah terbentuk pola dasar kerah rebah untuk bagian depan. Lalu kita hapus garisnya yang ini saja. Oke, lalu kita ciplak ini kerahnya.
Sebelumnya kita buat dulu untuk kerah bagian belakang, sama caranya. Jadi kita klik dulu untuk Gen Pen. Lalu di sini kita kasih 5 cm karena lebar kerahnya 5 cm. Lalu kita di sini 5 cm juga. Oke, lalu kita klik modify. Seperti ini. Oke. Kita agak perbaiki lengkungannya. Ulang dulu ya. Sini kita kasih 5. Di sini kita kasih 5 juga. Oke, lalu kita klik modify. Ini. Oke. Nah, seperti ini sudah terbentuk pola bagian belakangnya. Lalu kita ciplak, namun sebelum kita ciplak kita putus dulu bagian-bagian yang masih tersambung seperti ini. Oke, lalu kita ciplak dengan Firefox, lalu kita klik kanan, lalu kita geser. Oke, lakukan hal yang sama dengan pada pola belakang. Jadi terlebih dahulu kita putus dulu untuk garisnya seperti ini juga. Oke, lalu kita ciplak dengan Vortex. Kita dulu. Jadi untuk di sini kita modify dulu untuk garis ini. Terus dulu garisnya. Kita buat ulang. Lalu kita modify garis ini. Oke, seperti ini. Oke, lalu kita ciplak dengan Vortex. Oke, lalu kita geser seperti ini. Oke, nah berikutnya kita geser ke pola bagian depan. Ini pola kerah untuk bagian depannya. Nah, ini untuk pola kerah bagian belakang. Kita atur dulu. Nah, seperti ini. Nah, lalu kita sesuaikan kampungnya senti semua ya. Berikutnya sama join belakang. Nah, seperti ini. Ini pola kerah rebah untuk lalu kita klik OK. Oke, sekian dari video kali ini mengenai pembuatan pola dasar busana santai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.